bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya dan kita akan membahas tentang present indikatif aktif. Ini adalah cara pengucapan, cara penulisannya di dalam bahasa Indonesia, tapi di dalam bahasa Inggris kita temukan dengan penulisan present active indikatif dari kata kerja yang berakhiran dengan o, omega. Ini yang menjadi pelajaran kita untuk kali ini. Namun sebelum kita membahas pembahasan atau topik ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kosakata yang akan kita perlu pelajari, perlu kuasai dalam kita mempelajari pelajaran ini atau pokok bahasan ini. Beberapa kosakata yang perlu kita ketahui adalah seperti yang saya katakan tadi, ini adalah kata kerja yang berakhiran dengan o. Kalau kita perhatikan ini semua jenis kata yang ada di sini, itu akhirannya o, omega, 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 omega. Dan itu makanya dikenal ini adalah present active indicative dari kata kerja, bukan kata benda, bukan noun, bukan kata sifat, tapi kata kerja o, verb. Kata kerja yang berakhiran dengan o, omega. Mari perhatikan kata kerjanya ini. Yang pertama di sini dikatakan ballo. Dalam bahasa Inggris artinya I throw. Dalam bahasa Indonesia saya melempar atau melemparkan. Kemudian blepo, I see. Ginosko, I know. Grafo, I write. Egeiro, I raise. Estio, I eat. Eurisco, I find. Ini beberapa kosakata yang perlu kita pelajari dan ini perlu dihafal, perlu dipelajari, perlu diketahui agar kita mempermudah pelajaran-pelajaran berikutnya. Kosakata selanjutnya adalah yang pertama echo, I have. Kemudian terapeuo, I heal. Krino, I judge. Lambano, I take. Lego, I say. Luo, I lose. Meno, I remain. Pempo, I send. Sozo, I save. Nah tentu dalam bahasa Indonesia, saya mempunyai eko, saya menyembuhkan terapeuo, saya mengadili atau menghukum krino, saya mengambil, menerima lambano, saya berkata, saya mengatakan lego, saya melepaskan luo, saya tinggal, saya berada meno, saya mengirim pempo, saya menyelamatkan sozo. Ini adalah kosakata yang perlu kita ketahui dan jika diperhatikan setiap kata kerja ini berakhiran dengan o, dan itulah kategorinya. Nanti ada kategori yang lain yang ingin kita ketahui. Namun sebelumnya kita harus hafal dulu kosakata ini agar kita bisa mengerti untuk pelajaran selanjutnya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa mengetahui dalam bahasa Inggris itu akan lebih mudah, lebih gampang karena bahasa Inggris itu memiliki tenses yang banyak, sementara bahasa Indonesia tidak memiliki tenses. Bahasa Inggris akan lebih bermanfaat jikalau kita nantinya mencoba menerjemahkan bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris dibanding dengan bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Oleh karena itu jangan takut untuk mempelajari bahasa Inggris dan ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu akan lebih indah, lebih mudah, lebih kita bisa melihat arti yang sesungguhnya dibanding dengan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu terus belajar dan belajar. Nah sekarang kita akan melihat rumus penggunaan daripada kata kerja yang berakhiran o, omega. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya konsep yang akan kita pakai di sini adalah konsep dalam bahasa Yunani dan kita coba terapkan di dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Yunani ada yang namanya orang pertama, yaitu I. Ada juga yang dikenal dengan orang kedua, yaitu you, kamu. Atau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan engkau. Nah, kemudian ada orang ketiga, dia laki-laki kah, dia perempuan kah, atau itu. Nah ini dikenal dengan bentuk tunggal. Tapi ada juga bentuk jamaknya. Yang pertama itu adalah orang pertama jamak, yaitu we, kita, atau kami. Kemudian ada juga orang kedua jamak, kamu, lebih dari satu, kamu sekalian, you, plural. Kemudian ada juga orang ketiga, plural, orang ketiga jamak, yaitu they, mereka. Jadi pengelompokan ini sangat penting untuk kita kenal dan setiap kata
kerja bahasa Yunani itu akan berubah bentuk ketika subjek daripada kata kerja itu berubah. Jika dia orang pertama, dia akan berubah. Jika dia orang kedua, dia akan berubah. Jika dia orang ketiga juga, dia akan berubah. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Jadi ada pembagiannya. Nah, kita akan memakai kata luo menjadi salah satu contoh di sini. Luo. Nah, kita mengatakan luo. Luo itu terbagi dari dua bagian. Lu itu yang dikatakan dengan akar katanya, lu atau stem di dalam bahasa Inggris dikatakan itu stem, dan o itu adalah akhirannya. Jadi lu o yang akan berubah itu adalah di o-nya. Makanya kata kerja berakhiran o, yang akan berubah adalah o. Nah, tapi kata pokoknya tidak akan berubah. Kata dasarnya tidak akan berubah. Nah, lu akan tetap lu, o berubah. Untuk orang pertama dia katakan lu o. Oke, lu tambah dengan o, itu rumusnya. Orang keduanya adalah lu ditambah dengan ace. Jadi akhiran daripada orang kedua tunggal adalah ace. Berikutnya, lu a, lu ditambah dengan a. Untuk akhiran daripada orang ketiga tunggal adalah a. Jadi ini adalah tadi dia berawal dari kata lu o. Jadi lu itu adalah itu stemnya, itu pokok katanya, ini adalah tambahan. Yang berikutnya, untuk orang pertama jamak, lu tetap ditambah dengan omen. Ini akhiran daripada orang pertama jamak. Berikutnya, lu ditambah dengan ete. Ete itu adalah untuk akhiran daripada orang kedua jamak. Berikutnya adalah lu ditambah dengan ousin. Kenapa ada dalam kurung untuk nu? Karena terkadang di dalam Alkitab itu yang nampak itu adalah ousi, terkadang juga nampak ousin. Maka itu menjadi opsi bagi kita untuk kita ketahui. Tapi untuk setiap pelajaran kita ke depan, kita akan memakai ousin. Coba perhatikan rumus ini. Untuk setiap kata kerja yang berbentuk o, verb, o ending, maka inilah rumusnya. Untuk orang pertama, ketika saya ingin mengatakan saya melepaskan, luo. Ketika saya mengatakan kamu melepaskan, you singular, maka lueis. Ketika saya ingin mengatakan dia melepaskan, maka luei. Ketika ingin saya kata kami melepaskan, luomen. Ketika kita ingin menyampaikan kamu sekalian melepaskan, luete. Ketika kita ingin menyampaikan mereka ingin melepaskan, mereka melepaskan, maka kita menyampaikan lu ousin. Yang perlu kita ingat itu adalah stem daripada setiap kata. Kata dasarnya itu apa? Dan ini adalah akhiran. Akhiran inilah yang perlu kita ketahui. Jenis kata verb dalam present active indicative atau present indicative active dalam tulisan bahasa Indonesia. Now, kita perhatikan untuk berikutnya. Konjugasinya daripada luo itu sendiri jadi begini. Nah, ini adalah orang pertamanya. Luo artinya I lose. I am losing, saya sedang melepaskan. Lueis, you lose, dalam bentuk singular. You are losing, engkau sedang melepaskan. Luei, he, she, it loses, is losing, dia sedang melepaskan. Kemudian luomen, we lose, we are losing, kami atau kita sedang melepaskan. Luete, you lose, you are losing, kamu sekalian sedang melepaskan. Luosin, they lose, or they are losing, mereka sedang melepaskan. Nah, jika kita memperhatikan tabel ini, kita melihat ada dua jenis terjemahan dalam bahasa Inggris, I lose or I am losing. Sebenarnya dalam bahasa Yunani, terjemahan yang paling dekat itu adalah dalam bentuk continuous. Luo, I am losing. Lueis, you are losing. Ketimbang dengan bentuk present. Tapi di dalam pelajaran kita buat itu menjadi dua pilihan, ya. Bisa kita tulis you lose atau you are losing. I lose or I am losing. Tapi kita sekarang tidak melihat akan eksegesisnya, tidak melihat akan sintaksnya. Yang perlu kita lihat sekarang adalah bagaimana kita mau mengenalnya dan mencoba untuk mengerti tata bahasanya, dan nanti pelan-pelan kita terapkan di dalam pelajaran atau pembelajaran perikop tertentu dari bahasa Yunani. Inilah yang menjadi rumus untuk kita mengerti terlebih dahulu dan kita pegang, terutama lihat akhirannya, akhiran daripada kata ini.
Kata dasarnya adalah lo, rootnya di sini. Nah, setiap kata juga demikian. Jikalau sudah mengingat tadi akan kosakata yang sudah ada, masih ingat ada lego, lego, leg. Itu adalah suku kata yang pertama, dan itu menjadi rootnya, itu menjadi stemnya. O adalah akhirannya. Lego, I say. Ketika kita ingin mengatakan you say, maka leges. Ketika ingin kita mengatakan they say, maka legosin. Ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan informasi singkat ini bisa menolong kita dan berikan waktu untuk mempelajarinya, memahaminya pelan-pelan, dan mudah-mudahan akan bisa diserap dan nanti bisa diterapkan di dalam pelajaran selanjutnya.